Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2018B dengan nomor MPM 1102180067 dan nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep dasar manajemen keuangan. Konsep dasar manajemen keuangan menurut beberapa ahli memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menurut Bambang Rianto, yaitu keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Yang kedua, menurut James Van Horn, segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan dana serta pengelolaan aktiva dengan tujuan yang menyeluruh. Yang selanjutnya, menurut Grant Steinberg, bagaimana bisnis yang diselenggarakan dapat memperoleh dana, bagaimana mereka mendapatkan dana, bagaimana penggunaan mereka, serta bagaimana bisnis Prof TS didistribusikan. Yang selanjutnya, menurut Leifman, usaha untuk dapat menyediakan uang serta menggunakan uang untuk mendapat atau juga memperoleh sebuah aktiva. Yang selanjutnya, konsep dasar manajemen keuangan yaitu suatu proses dalam kegiatan keuangan perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana perusahaan serta meminimalkan biaya perusahaan dan juga upaya pengelolaan keuangan suatu badan usaha atau organisasi untuk mencapai tujuan keuangan yang telah ditetapkan. Konsep dasar manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi atau perusahaan dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan, serta menggunakan dana secara efektif dan efisien. Tidak hanya cara mendapatkan dana saja, namun juga bagaimana cara menggunakan dan mengolah dana tersebut. Yang selanjutnya, konsep dasar manajemen keuangan memiliki 3 konsep bagian utama. Yang pertama, perolehan dana. Perolehan dana merupakan seluruh aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh sumber dana, baik yang berasal dari internal maupun bersumber dari eksternal perusahaan. Yang kedua, penggunaan dana. Penggunaan dana berupa kegiatan dalam menggunakan dan menginvestasikan dana yang ada ke dalam beberapa bentuk aset. Yang ketiga, pengelolaan aset atau sebuah aktiva. Segala kegiatan yang dilakukan ketika dana telah didapat dan telah diinvestasikan atau dialokasikan. Yang selanjutnya, tujuan konsep dasar manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai sebuah perusahaan dan kesejahteraan pemilik perusahaan. Kesejahteraan pemegang saham ditunjukkan melalui harga pasar suatu perusahaan yang dimaksudkan refleksi dari keputusan investasi, pendanaan, serta aktiva manajemen. Kesuksesan keputusan suatu bisnis yang dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan terhadap harga saham tersebut. Prinsip dasar manajemen keuangan. Yang pertama, prinsip dasar konsistensi dalam kebijakan mengelola sebuah keuangan di dalam perusahaan atau organisasi yang dilakukan dengan konsisten dan tidak berubah-ubah. Jika terpaksa dilakukan perubahan pun harus disertai alasan yang real dan jelas supaya tidak membingungkan. Hal ini berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di sebuah organisasi atau perusahaan. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda manipulasi di pengelolaan keuangan tersebut. Yang kedua, prinsip akuntabilitas merupakan kewajiban hukum dan moral dalam memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana atau kewenangan yang telah diberikan masing-masing individu maupun perusahaan harus dapat menjelaskan secara rinci mengenai penggunaan dan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip akuntabilitas. Setiap organisasi atau perusahaan harus dapat menjelaskan bagaimana cara menggunakan sumber dananya dan apa yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan atau pemberi manfaat. Yang selanjutnya, prinsip transparansi, keterbukaan pihak manajemen untuk memberikan informasi mengenai kegiatan yang berhubungan dengan keuangan supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau manipulasi di masa depan. Perusahaan harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada para pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya menyiapkan laporan keuangan yang akurat, lengkap,
cepat, serta dapat dengan mudah diakses oleh pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Apabila perusahaan tidak transparan, hal ini mengidentifikasikan adanya sesuatu hal yang telah disembunyikan. Yang keempat, prinsip kelangsungan hidup. Prinsip kelangsungan hidup merupakan sebuah upaya untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan atau organisasi dengan menyesuaikan antara biaya operasional dengan dana yang telah tersedia. Supaya keuangan terjaga, maka pengeluaran organisasi di tingkat strategik maupun operasional harus sejalan dengan dana yang telah diterima. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkat keamanan yang berkelanjutan merupakan sebuah keuangan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kelima, prinsip integritas. Setiap orang atau individu wajib memiliki integritas yang dalam menjalankan operasional perusahaan terbukti dengan laporan keuangan yang tersaji secara lengkap dan akurat. Dalam melaksanakan kepentingan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan harus tetap dijaga keintegritasannya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Yang keenam, prinsip pengelolaan. Prinsip pengelolaan merupakan manajemen keuangan harus dapat mengelola dana yang ada dengan baik dan benar yang sesuai dengan karakter organisasi atau perusahaan tersebut. Organisasi atau perusahaan harus dapat mengelola keuangan dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjaminkan bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, prinsip standar akuntansi. Sistem akuntansi yang diinginkan harus sesuai dengan prinsip standar secara umum yang berlaku di saat ini. Yang selanjutnya, fungsi konsep dasar manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Di dalam keputusan investasi, manajemen harus bijak dalam memutuskan bentuk investasi. Apakah dana akan diinvestasikan dalam bentuk surat berharga, pembelian aset, yang diputuskan secara jelas, tepat, dan profesional. Investasi sebagai penanaman modal suatu perusahaan pada aktiva merupakan aktiva yang finansial. Keputusan finansial adalah keputusan terhadap aktiva apa yang akan dikuasai dan dikelola oleh sebuah perusahaan. Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya atau intensitas investasi serta aliran kas perusahaan pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya, keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan merupakan konsep dasar manajemen keuangan untuk mempelajari segala sumber dana perusahaan untuk penambahan modal. Sebisa mungkin, biaya yang dikeluarkan sedikit namun bisa menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan prinsip ekonomi. Untuk itu, diperlukan perhatian sumber dana yang biayanya paling minimal dengan syarat-syarat yang menguntungkan. Pemenuhan dana dapat dilakukan dengan melalui sumber intern atau sumber eksternal perusahaan. Yang selanjutnya yaitu keputusan dividen. Besarnya laba yang akan dibagikan kepada pemilik dalam bentuk kas, tingkat stabilitas dividen yang akan dibagikan oleh manajemen yang mencakup yang pertama dividen saham, yang kedua pemecahan saham, yang ketiga penarikan saham yang telah beredar. Yang selanjutnya, tugas seorang manajemen keuangan yaitu meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Dengan demikian, tugas manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimumkan nilai suatu perusahaan. Nah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait konsep dasar manajemen keuangan. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kita dalam mengelola keuangan perusahaan dengan lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.